Assalamualaikum Pak Idir. Waalaikumsalam, Pak Teguh. Iya. Bagaimana kabarnya? Pripun kabarnya Pak Idir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya. sehat. Senang bertemu dengan Pak Idir. Hari ini apa yang ingin Pak Idir capai dalam sesi coaching hari ini? Beberapa hari ini saya juga terkendala situasi di mana saya tuh sulit untuk tidur. Saya sulit sekali tidur beberapa hari ini karena tidak tahu kenapa kok sulit rasanya sekali untuk tidur. Padahal saya sudah mencoba untuk tidur yang rileks. Saya sudah mencoba untuk meditasi seperti yang YouTube itu, seperti yang saya lihat di YouTube meditasi seperti itu. Tapi sulit sekali dalam memejamkan mata untuk tidur itu sulit sekali gitu. Jadi saya kesulitan itu, Pak. Selain juga permasalahan permasalahan yang sering saya hadapi yaitu yang paling utama, Pak. Saya sulit sekali untuk tidur. Oke, kita ambil masalah yang sulit tidur itu terlebih dahulu ya. Karena menurut Pak Idir itu kan yang paling utama ya. Iya, benar, Pak. Itu yang paling utama. Oke. Bisa panjenengan ceritakan lebih detail lagi tentang situasi yang panjenengan alami saat ini, Pak? Kenapa kok jenengan bisa sulit tidur? Kenapa kok jenengan ini merasa sulit tidur? Ini merupakan masalah yang serius bagi jenengan. Iya, sulit tidur itu memang hal yang serius, Pak. Beberapa hari ini aktivitas saya itu terganggu. Beberapa hari karena kesulitan tidur itu istirahat saya kurang, terus konsentrasi saya menurun, terus aktivitasnya juga saya gampang capek dan saya sulit sekali konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Beberapa hari ini memang saya rasa saya terlalu capek dalam berpikir kayaknya, Pak, gitu. Jadi saya paksa terus untuk berpikir, akhirnya sulit untuk tidur. Dan sulit untuk tidur itu akhirnya ya menambah pikiran saya untuk tidak fokus. Itu yang saya rasakan beberapa hari ini, Pak. Selama beberapa hari ini Pak Idir merasa capek, kurang fokus ya. Mungkin ada faktor lain Pak yang membuat Pak Idir ini sulit tidur. Faktor lain kayaknya saya beberapa hari ini terlalu banyak beban kerja sepertinya, Pak. Iya, Pak, saya sebenarnya terlalu banyak beban kerja, Pak, selama ini. Target yang target-target beban kerja yang harus dipenuhi sehingga saya sulit untuk istirahat, selalu kepikiran dan akhirnya harus diselesaikan, tapi ternyata malah bikin saya sulit untuk tidur dan malah gak fokus. Beban kerja yang seperti apa yang Pak Idir alami dalam waktu dekat ini Pak? Jadi beberapa hari ini memang masa pengenalan sekolah dan kita sebagai tim panitia itu membentuk sebuah program kerja panitia di mana 2 minggu ke depan itu memang harus membuat sebuah program untuk siswa yang dimana siswa itu dituntut lebih mudah dalam memahami lingkungan dan pastinya lebih senang, pastinya lebih rileks dan enjoy dalam mengenali lingkungan sekitar. Nah, itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita sudah merancangnya, Pak. Tapi kemarin karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan kita merombak lagi program kerja itu dan akhirnya saya tuh sebagai ketua panitia ya mau nggak mau harus berpikir ulang bagaimana caranya agar eh, siswa itu, murid itu bisa lebih senang lagi, lebih maksimal lagi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal sebelumnya sudah didesain sedemikian rupa gitu, sudah didesain selama 2 minggu itu kurang lebih 2 minggu sudah didesain, sudah bagus menurut saya itu udah jauh-jauh hari sudah saya desain ternyata kemarin itu ada perubahan sesuatu hal yang mengharuskan memang
merubah Oke. program kerja tersebut. Jadi ya itu Pak, saya berpikir berpikir sendiri akhirnya. Oke. Sesuatu hal itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan halnya seperti apa, Pak Idir? Nah, salah satu contohnya ini eh, hari Jumat mendatang ini kan hari Jumat mendatang ini akan mengadakan senam. Senam itu senam yang direncanakan hanya senam biasa, ternyata ada masukan bahwa dan juga atasan meminta bahwa harus diadakan harus menyewa instruktur gitu kan agar masyarakat di sini juga ikut serta dalam senam. Nah, sampai sekarang saya masih belum menemukan instruktur dan belum juga membuat sebuah brosur atau pamflet untuk pemberitahuan kepada paguyuban dan kepada masyarakat di sini kalau diadakan senam bersama di sini dengan instruktur. Nah, itu salah satu contohnya yang bikin saya mumet dari kemarin saya cari instruktur, ternyata instrukturnya yang daerah sini sudah kepake semua, ternyata sudah disewa semua sama SD-SD yang lain gitu, instruktur senamnya. Itu saya bikin pusing itu Pak. Itu bagaimana itu? Baiklah. Eh, Mari kita merencanakan sesuatu ya. Beberapa langkah yang akan diambil Pak Hidir. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini, langkah apa yang harus diambil oleh Pak Hidir sejauh ini? Apa sudah ada gambarannya itu? Sejauh ini saya masih tetap berusaha dan ini saya lagi tadi itu masih menghubungi teman-teman yang dari luar sini yang dari luar daerah sini. Siapa tahu punya kenalan atau lulusan baru yang tahun kemarin yang jurusan olahraga atau memang dia basicnya instruktur itu saya coba menghubungi mereka yang dari luar daerah sini. Dari luar daerah sini yang konsekuensinya memang pastinya lebih mahal tarifnya. Rencana saya sih baru berjalan seperti itu dan ini masih menunggu kabar dari teman saya. Mudah-mudahan habis ini ada kabar. Gitu itu yang sudah saya lakukan sejauh ini. Untuk sejauh ini, terus hasilnya bagaimana, Pak? Apakah sudah menemukan itu atau belum? Ini masih masih proses. Insya Allah habis ini dikabari. Sekitar sekitar ada tiga teman yang sudah saya hubungi dan saya sudah minta tolong tadi, yaitu dari daerah lain, dari desa lain itu saya sudah menghubungi mereka. Saya meminta tolong karena memang basicnya sama-sama guru olahraga, jadi kenalan mereka lebih banyak. Itu yang saya lakukan. Jadi nanti kemungkinan habis ini insya Allah ada kabar Pak. Halo? Idir? Halo Pak Idir, apa masih nyambung jaringannya? Iya, masih nyambung Pak tapi. Iya, masih nyambung ya. Berarti dari teman ya, jaringan teman itu jenengan menghubungi teman-teman instruktur dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ini gini ya, jenengan mencoba mengajukan diri saja, jenengan kan juga guru olahraga. Nah, mengajukan diri sebagai instruktur dalam senam tersebut, Pak. Apakah itu nanti bisa menjadi lebih ringan atau malah menjadi beban dari jenengan sendiri? Iya. Kalau seumpama jenengan yang mengajukan diri. Karena basic saya instruktur fitness bukan instruktur senam, jadi untuk gerakan-gerakannya saya masih kurang lincah Pak. Ya, gitu. Oke, iya. Berarti solusinya tadi yang tepat meminta bantuan dari teman yang punya kenalan ya. Iya itu, ya itu Pak. Oke, oke. Eh, untuk
selanjutnya Pak Idir, ya, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini jika tidak ada instruktur yang Hmm. bisa untuk memimpin rapat senam hari ini? Hmm. Iya, kalau sudah tidak ada instruktur, hal terburuk mungkin ya kemungkinan terburuk ini baru saya terfikirkan barusan ini sih. Saya akan memanggil alumni yang dulu pernah ikut senam di sini. Ya mungkin habis ini saya akan menghubungi alumni kayaknya. Alumni yang dulu pernah ikut lomba senam dan saya akan meminta tolong dia untuk memimpin senam di sini gitu. Nah, walaupun nanti konsepnya beda, yang jelas nanti bakalan beda konsep lagi ini karena alumni ini basicnya bukan senam aerobik tapi senam kesehatan. Jadi saya akan merombak lagi program itu udah hal terburuk nanti yang akan saya lakukan. Itu pun saya baru kepikiran ini tadi ternyata saya punya alumni yang punya kreasi senam sehat yang kemarin dapat juara. Saya bisa panggil itu kayaknya. Habis ini saya bisa panggil, tapi walaupun merubah tema pada hari Jumat nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa terlaksana. Oke, baik, baik Pak Idir. Salah satu masalah ini sudah menemukan jenengan solusinya. Hmm. Ya. Namun sebuah rencana itu kan pasti ada hambatan-hambatan ya. Jika jenengan mengalami hambatan atau keterlambatan dalam menghubungi alumni ini, apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Jika ini solusi saya nih kayak gini ya, tapi kok tiba-tiba ini solusi saya buntu gitu loh, nggak bisa ngubungi alumni itu lagi, jenengan ada masalah lagi, dan jenengan di situ kondisinya pusing lah, ibaratnya gimana inilah, itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, ya. Kalau memang udah mentok ya, berarti saya sendiri yang harus standar turun tangan. Tapi temanya beda lagi nanti. Jadi senam kebugaran malah saya bisa ngasih tabata di sini. Tabata kelas nanti di sini. Iya, ya, oke. Baiklah Pak Idir ya. Hmm. Itu tadi hasil kucing kita hari ini. Nah, perasaan yang Anda hadapi sekarang setelah mengikuti kucing ini, apa yang Anda rasakan? Iya. Saya nyaman. Dan saya menemukan sesuatu memang iya ya, ternyata saya punya alumni yang bisa saya hubungi. Dan saya juga punya inisiatif tadi ya kalau memang terpaksa ya harus saya sendiri yang turun tangan. Saya menemukan itu di pikiran saya barusan itu. Setelah saya berpikir hal terburuk, akhirnya saya menemukan itu. Oke, ya. Ya, alhamdulillah kalau memang jenengan merasa nyaman melakukan kucing hari ini ya. Saya harap dengan solusi yang jenengan dapat, masalahnya bisa terselesaikan. Dan jika nanti jenengan memang masih mengalami masalah dan belum terlaksana, saya siap untuk membantu jenengan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang jenengan putuskan sendiri. Ya, cukup mungkin hari ini karena kita terbatas waktu, nanti saya juga ada jam mengajar. Maaf ya, nanti anak-anak kalau kita tinggal malah rame ya di kelasnya ya. Ya, terima Oke. kasih Pak Teguh, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Iya, Terima kasih, saya semoga akhiri ya. kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah baik Pak Idir. Pripun jenengan kabarnya?
Alhamdulillah. Apa tujuan pertemuan hari I- ini? Apa tujuan pertemuan hari ini? iya Pak, Hmm. gimana ya? Saya ini hari ini tuh pusing sekali Pak. Hmm. Pusing sekali dengan permasalahan yang baru bagi saya Pak. Hmm. Hmm. eh untuk apa ya? Menghadapi tahun ajaran baru ini sebuah tantangan baru bagi saya. Hmm. Saya mendapatkan permasalahan yang bisa dikatakan pro kontra lah dalam guru BK ya. Hmm. Ada sekolahan itu yang menganjurkan BP-nya untuk masuk, ada yang enggak. Nah, ini setiap tahun itu saya masuk dalam pembelajaran di kelas. Dan ini Pak, tahun pertama saya masuk di kelas dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka. Nah, yang membuat saya pusing ini capaian layanan saya. Kalau di mata pelajaran kan capaian pembelajaran atau CP ya. Saya ini sulit untuk mencari CL Pak, capaian layanan ini. Saya masih bingung gitu loh. Kalau modul ajar yang kurikulum lama itu insya Allah sudah ada gitu loh. Gitu. Kira-kira kesempatan apa yang Pak Teguh miliki sekarang setelah hal itu terjadi? Pak Teguh punya kesempatan nggak sih untuk masalah itu, kesempatan rencana Pak Teguh ke depannya setelah hal itu terjadi? Eh, Kalau masalah yang masuk kelas mungkin tidak ya, tidak ada masalah yang serius. Hmm. Tapi untuk masalah yang modul ajar terbaru ini, karena bisa dikatakan lanjutan dari uh, kurikulum merdeka, sebenarnya sebelumnya saya hanya masuk di K13, ya ini kan baru tahun ketiga sekolahan kami masuk ke kurikulum merdeka belajar itu Pak. Dan khususnya di kelas 9 ini, saya harus membuat modul ajar yang sesuai dengan Kumer gitu loh. Nah, ini saya sudah tanya ke teman ya, sama-sama teman yang ngajar di kelas 9 di wilayah sekitar di tempat dekat kerja saya. Ternyata mereka sekolahnya baru mau mengikuti Kumer, baru di kelas 8 Kumernya gitu loh. Ini yang buat saya pusing. Saya merasa harus upgrade ilmu baru ya, tapi kemana kira-kira saya upgrade-nya ini ya? Jadi harus upgrade ilmu baru ya. Jadi Iya, hambatannya di situ, hambatan yang Pak Teguh hadapi itu di iya. situ. Jadi hambatannya tadi apa? Masalah kurikulum merdeka ya tadi ya. Iya, pembuatan Modul. modul ajar baru di kurikulum merdeka itu, Pak. Jadi untuk strateginya itu tadi upgrade ilmu ya, Pak Teguh ya, Iya, upgrade ilmu. Punya rencana kemana sih upgrade ilmu? Upgrade ilmu seperti apa sih Pak Teguh? Kalau ya boleh tahu. mencari wawasan tentang apa itu capaian layanan yang tepat untuk di kelas 9, apakah sama dengan kurikulum 13, apakah hanya ada perubahan istilah saja. Itu kan saya pribadi belum paham gitu loh. Saya pribadi belum paham. Karena kemarin sempat ada pelatihan di sekolahan tentang pembuatan modul ajar yang semua guru diikutkan, saya tanyakan, ternyata BP belum ada gitu loh. Bahkan beliaunya pun bilang jenengan buat program BK-nya saja, Pak. Karena kan sebenarnya BP itu tidak masuk kelas lah. Sedangkan di sekolahan kami itu BP itu dikasih jam mengajar, Pak. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini rencananya Pak Teguh kalau sudah jelas nih permasalahannya seperti itu, berarti rencananya kan sudah jelas permasalahannya. Nah, Pak Teguh punya Iya. rencana tidak ke depannya selain mengikuti seminar kayak gitu? Apa yang ingin dicapai gitu untuk mengantisipasi masalah ini?
Ya mungkin mengikuti ini ya, seminar-seminar BK tentang pembuatan modul. Itu nanti kan mungkin di situ ada sebuah jawaban atau nanti berkomunikasi dengan guru BP yang kelas 8 atau kelas 7 yang sudah pernah mengikuti kurikulum Merdeka gitu loh. Hmm. Apakah bisa melanjutkan dari capaian layanan beliau atau membuat topik baru. Nah, seperti itu kan saya butuh referensi-referensi dari mereka-mereka gitu. Berarti bisa dengan seperti itu ya, selain mengikuti seminar, sharing ya, apa sharing Iya, atau apa ya? sharing. Apa itu namanya kalau kita Berkolaborasi lah kita kita dengan. iya iya iya, bisa seperti itu juga ya. Bisa kayak gitu juga. Mm-mm. Ya ya itu juga bisa kayak gitu. Apa namanya? Kalau semuanya kolaborasi sulit gitu ya kan, sulit. Ada pemikiran lain nggak sih, misalnya apa gitu Pak Teguh menginginkan sesuatu apa sih targetnya gitu, targetnya Nah, Pak Teguh kalau hal ini mungkin gimana gimana? mungkin gini Pak, kalau memang terpaksa ya, Iya. terpaksa. Eh, saya mungkin meminta bantuan AI gitu loh. AI. Di AI kan ya, meminta bantuan AI. Jadi mencari contoh di PMM. Yang kedua nanti saya meminta bantuan AI. Sekarang kan AI kan bisa lah ya untuk kita minta contoh capaian layanan, capaian pembelajaran. Nah, tapi kan juga di dalam AI itu tidak bisa dipastikan benar atau tidaknya. Otomatis saya setelah membuat, saya harus kolaborasi dengan guru-guru yang berpengalaman. Apakah ini sudah benar capaian layanan saya atau belum, kan seperti itu. Iya 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 iya. Hmm, kalau berkolaborasi tadi ya, berkolaborasi. Iya, Pak Teguh sudah punya bayangan nggak sih harus berkolaborasi dengan siapa gitu? yang pastinya dengan rekan dulu satu sekolahan ya, teman sejawat yang sama-sama profesinya guru BP nih, ya itu yang pertama. Yang kedua karena sekolahan kami itu yayasan, mungkin saya bisa mendatangi atau berkolaborasi dengan guru SMA atau SMK yang memegang kelas 10. Mungkin bisa ya, karena di kurikulum Merdeka ini kan bisa melanjutkan dari kelas yang lama gitu. Apakah sudah tercapai apa belum? Jadi komunikasi dulu dengan beliau-beliau, apa saja yang dibutuhkan di jenjang lanjutan itu. Nah, terus yang kedua komunikasi dengan teman sejawat, apakah capaian layanannya di kelas 8 itu sudah tercapai semua atau belum, mungkin itu yang terpikirkan saat ini kayak gitu Pak. Iya 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 iya. Jadi itu tidak lanjutnya akan dilakukan Pak Teguh ke depannya kan seperti itu ya. Iya, tidak lanjutnya seperti itu. Untuk CP apa capaian layanan sendiri, CL, CL capaian layanan ya. layanan sendiri itu butuh berapa butuh berapa kali pertemuan Pak Teguh biasanya kayak gitu? Kalau dari pengalaman hari ini kan sudah keluar untuk jadwal saya ya. Itu dalam 1 minggu 1 kali pertemuan. Kemungkinan kalau satu capaian layanan ini cuma 1 kali pertemuan ya tidak mungkin lah gitu. Jadi biasanya dalam modul ajar saya itu satu topik atau satu capaian layanan itu nanti bisa 6 atau 7 kali dalam pertemuan dalam satu kelasnya itu.
Ya, tadi sudah sudah menemukan beberapa solusi ya kalau menurut Iya. kita kan dari beberapa hal, salah satu contohnya yaitu kolaborasi, ya membantu menggunakan EA, ya kan? Terus apa itu lagi satunya? Itu PMM, ya kan? Sudah menemukan beberapa hal Iya, ya. PMM. Nah, ini berarti tindak lanjutnya setelah ini Pak Teguh seperti apa kalau sudah menemukan seperti ini? Pak Teguh akan seperti Tindak apa? lanjut saya secara dalam jangka dekat ini ya, Ya, secara dekat ini Heeh. pastinya saya menemui yang terdekat dulu nih, kayak yang satu kantor, teman sama-sama rekan satu BP-nya dalam MGBK kita, MGBK sekolah lah bisa dikatakan gitu. Saya langsung kolaborasi dengan beliau-beliau, nanti tanya ini seperti apa, apakah sudah tercapai apa belum. Setelah itu, setelah selesai ke MGBK sekolah, itu saya datang ke unit SMA atau SMK untuk datang ke guru BP yang megang di kelas 10-nya. Biar nanti ketika anak itu sudah lulus di SMP, dia mau lanjut ke SMA atau SMK, sedikit banyak dia punya bekal lah untuk memilih jurusannya gitu. Ya, ya, ya. Jadi Pak Teguh sudah punya rencana gitu untuk ke sana kan tindak lanjutnya ya. Sudah menemukan Iya benar. sebuah pandangan. Iya, ya, ya. Mm-mm. Pandangan ya. Mungkin ada sesuatu hal lain yang ingin diceritakan atau ingin di-sharingkan dengan saya. Apakah sudah cukup mengenai Untuk sementara ini, Halo Pak Teguh? hari ini ya, Iya. Untuk sementara ini bagaimana? ya Pak, Iya. apa dengar suara Iya. sudah berkomunikasi dengan jenengan, permasalahannya sudah sedikit apa ya, membantulah untuk saya mengatasi permasalahan saya hari ini. Mungkin besok saya akan mencoba langsung bertemu dengan beliau-beliau yang akan saya targetkan tadi, temui tadi. Nah, namun nanti ketika saya tidak Halo Pak Teguh, suaranya hilang. Halo Pak Teguh? Pak Teguh? Iya, koneksi. Halo Pak Teguh? Halo? Pak Teguh hilang. Halo Pak Teguh? halo Pak Idir. Iya, sempat hilang. Iya, suaranya terputus ya. Iya, nggak apa. Baik, Pak Teguh, ini terakhir yang ingin saya tanyakan. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Teguh hari ini mengenai kegiatan coaching kita hari ini? Bagaimana perasaannya Pak Teguh hari ini? Perasaan saya lega karena saya dapat solusi dari jenengan. Nantinya kalau memang saya planning saya atau tindak lanjut saya kerjakan, saya menemui kesulitan lagi ya. Yang jenengan jangan bosan-bosan lah. Nanti saya hubungi jenengan ya. Siap ya. Oke, Oke. sudah. Terima kasih ya. Iya, Terima kasih. terima kasih Pak Idir atas waktunya, Iya, sudah iya. menyempatkan waktu buat saya. Ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.